Udara dingin merayap pelan menembus jaket tipis Dwi saat ia melangkah memasuki gerbang besi berkarat pabrik gula Jatiwangi. Pukul 9 malam. Lampu-lampu kuning redup di sepanjang area pabrik yang luas itu, hanya mampu menerangi sebagian kecil dari kegelapan yang menyelimuti. Bau manis tebu yang sudah lama menguap bercampur aroma apek besi tua dan lumut, menciptakan sensasi aneh yang menusuk indera penciumannya. Malam pertama, Wai. Suara Pak Danu, kepala regu penjaga malam, memecah keheningan. Pria parubaya dengan kumis tebal dan tatapan ramah itu menepuk pundak Dwi. Jangan kaget kalau pabrik ini punya ceritanya sendiri. Dwi, pria muda bertubuh sedang dengan rambut cepak dan sorot mata penuh ingin tahu, hanya tersenyum tipis. Ia baru 2 hari lalu diterima bekerja di sini, menggantikan pamannya yang pensiun. Baginya, pabrik gula Jatiwangi adalah sebuah peninggalan sejarah yang menarik, bukan sekadar tempat kerja. Dinding-dinding bata merah yang menghitam, cerobong asap raksasa yang menjulang tinggi, dan deretan mesin-mesin tua yang membisu, semuanya memancarkan aura misteri yang memikat. Pokoknya, tugasmu seperti biasa. Patroli tiap 2 jam, cek semua pintu dan jendela, pastikan tidak ada penyusup. Ruang mesin tua di ujung sana, itu area yang paling jarang dilewati. Tapi tetap harus dicek ya, meski cuma sebentar. Jelas Pak Danu sambil menunjuk ke arah bangunan gelap di kejauhan. Sinyal ponsel kadang hilang di beberapa titik, jadi jangan terlalu bergantung sama itu. Dwi mengangguk, mencoba menyerap setiap instruksi. Ia memang sudah mendengar selentingan cerita horor tentang pabrik ini dari warga sekitar. Tapi ia menganggapnya hanya bualan. Sebagai pemuda yang logis dan sedikit skeptis, ia percaya semua itu hanya imajinasi orang-orang tua. Ketika Pak Danu berpamitan untuk memeriksa pos jaga lain, Dwi mulai patroli pertamanya. Langkah kakinya bergema di lorong-lorong sepi. Suara decitan pipa, tetesan air dari atap yang bocor, dan bisikan angin yang berdesir di antara celah-celah bangunan menciptakan simfoni aneh yang memekakan telinga dalam kesunyian malam. Ia berjalan melewati deretan mesin penggiling tebu raksasa yang kini tertutup debu tebal, lalu menuju area pengolahan gula yang gelap gulita. Hanya senter kecil di tangannya yang menjadi satu-satunya sumber cahaya. Saat melewati sebuah ruangan yang dulunya berfungsi sebagai laboratorium, Dwi berhenti sejenak. Ada sensasi aneh yang merayapi kulitnya, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasinya. Ia memejamkan mata sebentar, mengusap tengkuknya, lalu melanjutkan langkah. Angin berdesir lebih kencang saat ia mendekati bagian belakang pabrik, tempat Pak Danu menunjuk ruang mesin tua. Sebuah pintu besi berkarat dengan engsel yang berderit nyaring menjadi gerbang menuju area tersebut. Dwi menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri. Ia tak tahu bahwa di balik pintu itu, bukan hanya mesin-mesin tua yang menunggunya, melainkan sesuatu yang jauh lebih dingin dan tak kasat mata. Dwi mendorong pintu besi berkarat itu. Deritnya memekakan telinga dalam keheningan yang mencekam. Bau apak yang lebih pekat langsung menyergap, bercampur dengan aroma amis yang samar-samar. Ruang mesin tua ini jauh lebih gelap dari area lain di pabrik. Jendela-jendela tinggi yang diselimuti sarang laba-laba hanya menyaring sedikit cahaya rembulan, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari-nari di dinding. Senter di tangan Dwi bergetar sedikit saat ia menyorotkan cahayanya ke sekeliling. Mesin-mesin raksasa, sebagian besar tertutup terpal usang, tampak seperti monster tidur yang siap bangkit kapan saja. Debu tebal menyelimuti setiap permukaan, membentuk lapisan kelabu yang memakan segalanya. Cuma mesin tua, Wai. Nggak ada apa-apa, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Ia melangkah perlahan, matanya awas mengamati setiap sudut. Suara napasnya sendiri terasa begitu keras di telinganya. Saat ia berjalan melewati sebuah konveyor yang sudah lama mati, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di lantai yang tertutup debu tebal, terhampar jejak kaki. Bukan jejak kaki sepatu bot pekerja, melainkan jejak kaki telanjang. Dan yang lebih mengganggu, jejak itu terlihat begitu jelas, seolah baru saja terbentuk. Dwi membeku di tempat. Ia tahu persis,
Area ini sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Bahkan rekan-rekan kerjanya pun jarang ada yang mau masuk ke sini, apalagi sampai melepas sepatu. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia menunduk, mencoba memastikan. Ya, itu benar-benar jejak kaki telanjang, berukuran kecil, mungkin kaki seorang wanita atau anak-anak. Jejak itu mengarah ke bagian terdalam ruangan, menuju sebuah tumpukan drum berkarat yang hampir tak terlihat dalam kegelapan. Rasa ingin tahu bercampur ketakutan mulai merayapi Dwi. Ia tahu seharusnya ia kembali, melaporkan ini pada Pak Danu. Tapi ada dorongan tak terlihat yang memaksanya melangkah maju, mengikuti jejak misterius itu. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menekan bahunya. Semakin dalam ia melangkah, udara terasa semakin dingin. Jejak kaki itu berakhir di balik tumpukan drum. Dwi mengangkat senternya, menyorot ke area di baliknya. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan dan dinding yang lembab. Tiba-tiba, sebuah suara lirih seperti rintihan panjang terdengar dari balik drum. Suara itu begitu tipis, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat bulu kuduk Dwi berdiri tegak. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan hawa dingin merambat dari kakinya hingga ke ubun-ubun. Siapa di sana? Dwi memberanikan diri bertanya, suaranya sedikit bergetar. Hening. Hanya suara detak jantungnya sendiri yang bergemuruh di telinga. Dwi memutar senternya cepat, menyapu setiap sudut ruangan, berharap menemukan sumber suara itu. Namun, tidak ada apa-apa. Ia mulai merasa kepalanya pening. Apakah ia hanya berhalusinasi? Tepat ketika ia akan berbalik dan meninggalkan tempat itu, senternya secara tak terduga menyorot ke sebuah dinding di dekat tumpukan drum. Di sana, terukir dengan coretan arang, sebuah simbol aneh yang belum pernah dilihatnya. Bentuknya menyerupai lingkaran dengan beberapa garis melengkung di dalamnya, seolah sebuah mata yang sedang mengawasi. Dwi merasa keringat dingin membasahi punggungnya. Ini bukan lagi sekadar bualan. Ada sesuatu yang salah di pabrik gula Jatiwangi. Dan ia, tanpa disadari, sudah melangkah terlalu jauh ke dalam rahasianya. Dwi kembali ke pos jaga utama dengan langkah tergesa. Simbol aneh di dinding dan rintihan lirih itu terus berputar di benaknya. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin itu hanya kelelahan atau imajinasinya yang terlalu liar. Namun, jejak kaki telanjang di lantai berdebu itu nyata. Saat ia tiba di pos, Pak Danu sedang menyesap kopi panas, ditemani Amir yang tampak lebih santai dari sebelumnya. Dwi ragu sejenak, haruskah ia menceritakan apa yang baru saja dialaminya? Ia tak ingin dicap penakut atau terlalu percaya tahayul di hari-hari pertamanya bekerja. Ada apa, Wai? Muka kamu pucat begitu? Tegur Amir, menyadari perubahan ekspresi Dwi. Dwi tergagap, tidak, Pak. Hanya sedikit kaget saja dengan suasana pabrik yang sepi ini. Ia memutuskan untuk menyimpan ceritanya sendiri, setidaknya untuk saat ini. Pak Danu hanya tersenyum maklum. Memang begitu, Wai. Pabrik ini sudah tua, banyak kisah yang melekat. Dulu, waktu saya masih muda, sering dengar cerita-cerita aneh dari para pekerja lama. Cerita apa, Pak? Dwi akhirnya tak bisa menahan rasa penasarannya. Macam-macam, jawab Pak Danu, menerawang. Ada yang bilang sering lihat penampakan wanita berbaju putih di area boiler, ada juga yang dengar suara anak-anak bermain di gudang penyimpanan gula padahal tidak ada siapa-siapa. Bahkan pernah ada kejadian mesin tiba-tiba menyala sendiri di tengah malam. Amir mengangguk membenarkan. Betul, Wai. Dulu kakek saya juga kerja di sini. Kata beliau, pabrik ini dibangun di atas tanah keramat. Banyak tumbal yang dikorbankan waktu pembangunan dulu. Makanya, arwah-arwah penasaran itu masih bergentayangan. Dwi mendengarkan dengan saksama, meski sebagian dari dirinya masih skeptis. Namun, pengalaman jejak kaki dan rintihan tadi malam membuat ia tak bisa sepenuhnya mengabaikan cerita-cerita itu. Ia teringat simbol aneh yang dilihatnya di dinding ruang mesin tua. Apakah itu ada hubungannya dengan cerita-cerita ini? Tapi,
"Pak, kenapa tidak ada yang mencoba membersihkan atau melakukan ritual?" tanya Dwi. Pak Danu menghela napas. "Sudah pernah dicoba, Wai. Tapi hasilnya nihil. Malah kadang jadi semakin parah. Jadi, sekarang kami cuma bisa menghormati mereka. Jangan mengganggu, dan mereka tidak akan mengganggu kita." Ia menatap Dwi dengan tatapan serius. "Itu kuncinya, Wai. Jangan pernah mengganggu apapun yang kamu temukan di sana. Apalagi kalau kamu menemukan sesuatu yang aneh." Peringatan Pak Danu terasa seperti sebuah beban yang tiba-tiba diletakkan di pundak Dwi. Ia teringat jejak kaki dan simbol itu. Apakah ia sudah melanggar peringatan tak terucap ini? Rasa penasaran Dwi bercampur dengan kecemasan yang baru. Ia menyadari bahwa pekerjaannya sebagai penjaga malam di pabrik gula Jatiwangi mungkin tidak sesederhana yang ia bayangkan. Ada sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih gelap yang bersembunyi di balik dinding-dinding tua itu, menunggu untuk diusik. Dwi hanya bisa mengangguk, hatinya dipenuhi pertanyaan. Malam-malam berikutnya di pabrik ini pasti tidak akan sama. Beberapa malam berlalu dengan tenang, relatif. Dwi mulai terbiasa dengan suara-suara aneh pabrik, menganggapnya sebagai bagian dari kebisingan bangunan tua. Ia bahkan mulai berani sedikit lebih lama di ruang mesin tua, sesekali memicingkan mata ke arah dinding tempat ia melihat simbol aneh itu, tapi ia selalu berhasil meyakinkan dirinya bahwa itu hanya coretan lama. Jejak kaki telanjang itu pun tak pernah muncul lagi. Dwi mulai berpikir, mungkin ia memang terlalu lelah malam itu. Malam ini, Dwi mendapat shift sendirian. Pak Danu harus mengurus keperluan keluarga, sementara Amir sedang sakit. Rasa cemas merayapi Dwi, namun ia mencoba profesional. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya bisa diandalkan. Patroli pertama berjalan lancar. Semua pintu terkunci, lampu menyala normal, tidak ada hal aneh yang terjadi. Dwi kembali ke pos jaga, menyiapkan kopi panas untuk mengusir dingin. Saat ia hendak mengunci laci meja untuk menyimpan kunci-kunci utama pabrik, tangannya meraba-raba kekosongan. Kunci-kunci utama pabrik tidak ada. Jantung Dwi berdegup kencang. Ia ingat betul meletakkannya di sana sebelum memulai patroli. Ia mengobrak-abrik laci, menggeser tumpukan dokumen, bahkan melihat ke bawah meja. Nihil. Kunci itu lenyap seperti ditelan bumi. Tidak mungkin, gumamnya. Hanya ada dia di pos ini sejak tadi. Seketika, ia teringat peringatan Pak Danu, jangan pernah mengganggu apapun yang kamu temukan di sana. Apalagi kalau kamu menemukan sesuatu yang aneh. Apakah hilangnya kunci ini adalah akibat dari rasa penasarannya tempo hari? Panik mulai merayap. Tanpa kunci-kunci itu, ia tidak bisa mengamankan beberapa bagian penting pabrik, terutama gudang persediaan. Ia memutuskan untuk mencoba mencarinya lagi, mungkin ia hanya salah meletakkan. Dwi bergegas kembali menyusuri rute patrolinya, menyusuri setiap lorong dan ruangan yang tadi ia lewati, matanya awas mencari kilau logam. Ketika ia sampai di area boiler, sebuah suara aneh terdengar. Bukan lagi rintihan lirih, melainkan suara gesekan logam yang berulang, seolah-olah seseorang sedang mencoba menggores sesuatu dengan keras pada dinding besi. Suara itu datang dari dalam boiler raksasa yang sudah lama tidak beroperasi. Boiler itu gelap dan pengap, tidak ada akses mudah ke dalamnya kecuali melalui pintu servis kecil di bagian bawah. Dwi terpaku. Suara itu begitu jelas, bukan sekadar bisikan angin atau tetesan air. Ini adalah suara yang disengaja. Ia mendekat perlahan, senternya diarahkan ke pintu servis boiler. Suara gesekan itu semakin intens, disertai dengan dentingan tipis, seperti seseorang sedang menjatuhkan kunci-kunci besi. Tiba-tiba, suara gesekan itu berhenti. Hening. Dwi menahan napas. Ia bergidik membayangkan apa yang mungkin ada di dalam sana. Sebuah bisikan halus, nyaris tak terdengar, seolah datang dari dalam boiler itu sendiri, mampir di telinganya, dicari. Rasa takut yang nyata dan tak terelakkan merayapi Dwi. Ini bukan halusinasi, dan ini bukan lagi sekadar cerita. Sesuatu yang tak terlihat dan mengerikan ada di dalam pabrik gula Jatiwangi,
Dan entah bagaimana, entah mengapa, mereka menginginkan perhatiannya. Dan kunci-kunci itu, apakah ada hubungannya dengan entitas itu? Bisikan, dicari. Masih terngiang di telinga Dwi. Suara itu terasa dingin, membekukan darahnya. Dengan jantung berdebar tak karuan, ia memaksakan diri mendekat ke pintu servis boiler. Cahaya senter menembus kegelapan di dalamnya, menampakkan hanya ruang kosong yang pengap dan debu tebal. Tak ada tanda-tanda siapapun di sana, apalagi kunci-kunci yang hilang. Apakah ia sudah gila? Berhalusinasi? Namun, rasa takut yang begitu nyata ini tidak bisa diabaikan. Dwi mundur perlahan dari boiler, matanya tak lepas dari pintu servis yang seolah menatap balik padanya. Ia harus mencari kunci-kunci itu. Tanpa kunci, ia tidak bisa mengamankan area pabrik, dan ia pasti akan dihukum. Ia mulai mencari lagi, lebih teliti. Kali ini, Dwi tidak hanya berpatroli, tetapi menyisir setiap sudut. Ia memeriksa gudang penyimpanan karung gula, ruang pengemasan yang sunyi, hingga area penimbangan yang berbau manis. Nihil. Kunci-kunci itu seolah lenyap di telan kegelapan. Pukul 2 dini hari. Kelelahan dan rasa putus asa mulai mendera. Dwi kembali ke pos jaga, berharap kunci-kunci itu tiba-tiba muncul. Tapi laci itu tetap kosong. Ia duduk di kursi, mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dingin. Udara di dalam pos terasa semakin pengap, meskipun jendela sudah terbuka. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu di lantai, tepat di bawah meja. Sebuah bekas tetesan air yang kecil dan bening, di lantai yang biasanya selalu kering. Dwi mengerutkan kening. Dari mana air ini berasal? Tidak ada kebocoran di langit-langit pos. Ia mengamati lebih dekat. Tetesan itu bukan hanya satu, melainkan beberapa, membentuk sebuah jejak tipis yang mengarah keluar dari pos, menuju lorong utama. Rasa takut bercampur penasaran kembali menghinggapi Dwi. Ini adalah petunjuk. Mungkin kunci-kunci itu jatuh dan terbawa oleh sesuatu atau seseorang. Ia mengambil senter dan mengikuti jejak tetesan air itu. Jejak itu memimpinnya kembali ke area tengah pabrik, melewati deretan mesin pengolah yang tampak menyeramkan dalam gelap. Setiap tetesan air seperti penanda jalan yang misterius. Aroma amis yang samar, yang sebelumnya ia cium di ruang mesin tua, kini terasa lebih kuat di area ini. Jejak air itu akhirnya berhenti di depan sebuah pintu besi kecil yang tersembunyi di balik tumpukan kotak-kotak kosong. Pintu itu terlihat tua, berkarat, dan tidak pernah dibuka selama Dwi bekerja di sana. Bahkan, ia tidak tahu pintu itu menuju kemana. Di ambang pintu, ada sebuah jejak basah yang lebih besar, menyerupai bekas telapak tangan yang menempel pada debu. Dan di samping jejak itu, samar-samar terlihat kilauan logam. Dwi mendekat dengan ragu. Dengan senter yang bergetar di tangannya, ia menyorot ke bawah. Di sana, tergeletak di lantai yang sedikit lembab, adalah kunci-kunci utama pabrik miliknya. Terlepas dari gantungan kuncinya, seolah sengaja diletakkan di sana. Namun, bukan hanya kunci yang menarik perhatiannya. Di samping kunci, terukir di lantai yang berdebu dengan air, adalah simbol yang sama dengan yang ia lihat di dinding ruang mesin tua. Lingkaran dengan garis-garis melengkung, menyerupai mata. Dwi meraih kunci-kunci itu dengan tangan gemetar. Dingin. Kunci-kunci itu terasa sangat dingin, seolah baru saja dikeluarkan dari lemari es. Perasaan ngeri merayap di sekujur tubuh Dwi. Sesuatu atau seseorang telah mengambil kuncinya, membawanya keliling pabrik, dan sengaja meletakkannya di sini, di depan pintu misterius yang belum pernah ia lihat, meninggalkan jejak air dan simbol mengerikan itu. Ini bukan lagi sekadar bualan atau ilusi. Ini adalah pesan. Sebuah undangan. Dan Dwi menyadari, ia kini sendirian di pabrik gula Jatiwangi, dengan sesuatu yang tak kasat mata menunggunya di balik pintu itu. Kunci-kunci di genggaman Dwi terasa semakin dingin, seolah memancarkan hawa tak kasat mata. Simbol mata yang terukir di lantai, tepat di depan pintu besi tersembunyi, seolah menatapnya, mengundangnya masuk. Rasa takut bercampur penasaran yang begitu kuat menguasai Dwi.
Peringatan Pak Danu untuk tidak mengganggu apapun yang aneh terngiang, tapi entah mengapa, dorongan untuk membuka pintu itu jauh lebih kuat. Ia harus tahu. Dengan tangan gemetar, Dwi memasukkan salah satu kunci ke lubang pintu. Kunci itu pas. Ia memutar tuas, dan dengan suara derit panjang yang memilukan, pintu itu terbuka sedikit, menampakkan kegelapan pekat di baliknya. Bau apek yang lebih kuat, bercampur aroma tanah lembab dan lumut, langsung menyergap hidungnya. Dwi menyalakan senternya dan mengarahkannya ke dalam. Di sana, terhampar sebuah tangga batu yang menurun, menuju ke sebuah lorong sempit yang gelap gulita. Dinding-dindingnya ditumbuhi lumut dan akar-akar kecil, menunjukkan bahwa tempat ini sudah sangat lama tidak tersentuh. Ini bukan gudang, bukan ruang penyimpanan, atau bagian pabrik yang biasa. Ini adalah sesuatu yang lain. Ia melangkah masuk, perlahan, hati-hati. Setiap pijakan di tangga batu terasa licin dan dingin. Udara di bawah tanah jauh lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Suara tetesan air yang tak henti-hentinya bergema di kejauhan, menciptakan suasana mencekam yang sulit digambarkan. Lorong itu tampak tak berujung. Dwi berjalan terus, melewati pipa-pipa berkarat yang menggantung di langit-langit, dan ceruk-ceruk gelap yang mungkin menyembunyikan apa saja. Senternya hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, membuat kegelapan di sekelilingnya terasa semakin menekan. Tiba-tiba, Dwi mendengar sesuatu. Suara lirih seorang anak kecil yang sedang menyanyikan melodi sumbang, terdengar samar dari kejauhan. Suara itu begitu sendu, namun juga menyeramkan. Dwi berhenti, napasnya tertahan. Ia bukan lagi berhalusinasi. Suara itu nyata. Ia mempercepat langkah, mengikuti sumber suara. Semakin dalam ia berjalan, lorong itu semakin sempit dan pengap. Aroma amis yang samar itu kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Suara nyanyian itu kini terdengar lebih jelas, diiringi dengan suara seperti langkah kaki kecil yang berlari di air. Lorong itu berakhir di sebuah ruangan kecil yang lembab. Di tengah ruangan, terdapat sebuah kolam dangkal yang airnya keruh, entah dari mana asalnya. Dan di dinding batu di atas kolam, terlihat beberapa coretan kasar yang menyerupai gambar anak-anak. Dwi mengarahkan senter ke coretan itu. Ada gambar orang-orangan tanpa wajah, gambar pohon, dan di tengah-tengahnya, lagi-lagi simbol mata yang sama yang ia lihat di dinding ruang mesin tua dan di samping kuncinya. Tepat di saat Dwi fokus pada coretan itu, suara nyanyian anak kecil itu tiba-tiba berhenti. Hening yang memekakkan telinga. Dwi merasakan bulu kuduknya berdiri. Sebuah bisikan berdesir tepat di belakang telinganya. Begitu dekat, begitu dingin, kamu menemukan kami. Dwi berbalik dengan cepat, senternya berputar liar. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan. Namun, di air kolam yang keruh itu, terpantul bayangan sesaat. Sebuah wajah pucat dengan mata kosong yang menatap lurus kepadanya. Sebelum bayangan itu lenyap, menyisakan riak air yang bergerak sendiri. Ketakutan murni melumpuhkan Dwi. Ia tahu ia telah melangkah terlalu jauh. Ia telah membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci, dan kini, sesuatu dari masa lalu pabrik gula Jatiwangi telah bangkit, dan telah menemukannya. Bayangan wajah pucat di kolam keruh itu masih menari-nari di mata Dwi. Suara anak kecil yang bernyanyi dan bisikan dingin yang berdesir di telinganya terasa sangat nyata. Dwi mundur terhuyung-huyung dari ruangan bawah tanah itu, jantungnya berdebar kencang seolah ingin keluar dari rongganya. Ia bergegas kembali menyusuri lorong yang gelap, menaiki tangga batu dengan langkah panik. Pintu besi yang tadi ia buka seolah menunggunya dengan mulut menganga. Begitu berhasil keluar dari lorong bawah tanah, Dwi segera menutup pintu besi itu dengan tergesa-gesa. Ia menguncinya, meskipun ia tahu itu tidak akan menghentikan apapun yang ada di dalam sana. Kunci-kunci di tangannya terasa semakin berat, seolah menyerap energi negatif dari tempat terkutuk itu. Ia berlari kembali ke pos jaga, napasnya tersengal-sengal. Dwi mengunci pintu pos dari dalam, lalu duduk di kursi, mencoba mengatur napasnya. Pikirannya kalut. Apa yang sebenarnya terjadi?
Siapa atau apa yang bersembunyi di bawah tanah pabrik gula Jatiwangi? Dwi mencoba mencari jawaban. Ia membuka laci meja yang tadi ia obrak-abrik, berharap menemukan sesuatu. Tiba-tiba, tangannya menyentuh sebuah buku tua bersampul lusuh yang tersembunyi di bawah tumpukan kertas laporan. Buku itu tampak seperti buku harian atau catatan lama. Penasaran, Dwi membukanya. Halaman-halaman pertama berisi catatan-catatan mengenai jadwal kerja dan inventaris lama. Namun, semakin jauh ia membalik halaman, tulisan tangan di dalamnya mulai berubah, menjadi lebih personal dan berisi pengalaman-pengalaman aneh. Buku itu tampaknya milik salah satu penjaga malam lama, mungkin Paman Dwi sendiri, atau bahkan Pak Danu. Di salah satu halaman yang sudah menguning, Dwi menemukan sebuah entry bertanggal puluhan tahun lalu. Malam ini, aku dengar lagi suara nyanyian anak-anak dari lorong bawah tanah yang terlarang. Mereka bilang itu arwah korban kecelakaan pabrik, tapi aku yakin lebih dari itu. Anak-anak yang hilang, yang dulu sering bermain di sekitar sini, sebelum pabrik ini berdiri kokoh. Dwi terkesiap. Anak-anak yang hilang? Ia ingat cerita Amir tentang tanah keramat dan tumbal. Apakah lorong bawah tanah itu adalah tempat di mana sesuatu yang mengerikan terjadi? Ia terus membaca, menemukan entry lain yang lebih mengerikan. Aku menemukan simbol itu lagi, di dinding ruangan tempat mereka disembunyikan. Lingkaran dengan mata di dalamnya. Mereka marah. Mereka ingin ditemukan. Jangan pernah mengganggu mereka, atau mereka akan menyeretmu ke bawah, ke tempat gelap di mana hanya ada tangisan dan penyesalan. Dwi merasakan hawa dingin merayapi punggungnya. Simbol mata, suara nyanyian anak-anak, dan lorong bawah tanah. Semua yang ia alami malam ini sesuai dengan catatan di buku tua ini. Ini bukan kebetulan, ini adalah peringatan. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu pos jaga. Bukan ketukan biasa, melainkan dentuman brutal, seolah-olah seseorang berusaha mendobraknya. Dwi melompat dari kursi, buku tua itu jatuh dari tangannya. Siapa itu? Dwi berteriak, suaranya parau. Hening. Lalu, ketukan itu kembali, lebih keras dan lebih cepat, disertai suara gesekan kuku panjang di daun pintu, membuat suara, cekakaka, 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 yang mengerikan. Udara di dalam pos mendadak terasa berat dan dingin, seolah ada entitas tak terlihat yang berdiri tepat di balik pintu, siap menerobos masuk. Dwi menatap nanar ke pintu, lalu ke jendela. Ia sendirian di pabrik gula Jatiwangi, terkunci di dalam pos, dengan sesuatu yang haus di luar. Ia telah mengusik tempat yang seharusnya tidak pernah dijamah, dan kini, entitas itu datang untuknya. Dwi mematung, menatap nanar pintu pos jaga yang terus digedor-gedor. Suara gesekan kuku di daun pintu terdengar semakin brutal, seolah-olah sesuatu di luar sana sedang mencoba mencakar jalan masuk. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk menembus celah-celah pintu, menyelimuti ruangan. Buku tua yang tadi ia baca masih tergeletak di lantai, terbuka pada halaman yang mengerikan. Panik menyerang Dwi. Ia melihat sekeliling, mencari sesuatu untuk menahan pintu. Sebuah kursi kayu tua menjadi pilihannya. Dengan tangan gemetar, ia menyeret kursi itu dan menyandarkannya kuat-kuat di balik pintu. Percuma, ia tahu ini hanya tindakan putus asa. Entitas itu tidak terhalang oleh kayu atau besi. Suara gedoran berhenti. Dwi menahan napas, telinganya tegang. Apakah sudah pergi? Tidak. Sebuah rintihan panjang, melengking, namun anehnya tanpa suara terdengar dari balik pintu. Dwi tidak bisa menjelaskan bagaimana ia bisa mendengar suara itu tanpa ada getaran udara, tapi ia merasakannya. Rintihan itu seperti jeritan jiwa yang tersiksa, masuk langsung ke otaknya, memicu rasa sakit yang menusuk. Ia mencengkeram kepalanya, merintih kesakitan. Lalu, sebuah bayangan hitam yang panjang dan kurus tiba-tiba melayang melewati jendela pos jaga, begitu cepat hingga Dwi nyaris tidak melihatnya. Bayangan itu berhenti di depan jendela, seolah mengawasinya dari luar. Dwi tak berani bergerak.
Matanya terpaku pada sosok itu. Kegelapan di balik jendela terasa semakin pekat, seolah menyerap semua cahaya. Dwi berusaha memfokuskan senternya ke arah bayangan itu, tapi cahayanya hanya menembus kehampaan. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya siluet samar yang bergerak-gerak. Tiba-tiba, suara ketukan kembali terdengar, kali ini bukan dari pintu, melainkan dari atap pos jaga. Suaranya seperti langkah-langkah kecil, ringan, berlari-lari di atas genting. Dwi mendongak, ketakutannya semakin menjadi. Mereka tidak hanya di luar, mereka ada di atasnya. Ia teringat cerita Pak Danu tentang suara anak-anak bermain di gudang. Apakah ini mereka? Arwah anak-anak yang hilang itu? Dan apa yang mereka inginkan darinya? Dwi merangkak mundur, menjauh dari jendela dan pintu, meringkuk di sudut ruangan. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi suara-suara itu tetap ada, langkah kaki di atap, rintihan tanpa suara yang menusuk otaknya, dan rasa dingin yang semakin menusuk. Tiba-tiba, sebuah benda kecil jatuh dari langit-langit, tepat di depannya. Dwi membuka mata. Benda itu adalah sebuah kelereng kaca tua berwarna biru, sedikit retak, dan kotor oleh debu. Kelereng itu menggelinding perlahan di lantai, berhenti tepat di ujung sepatunya. Dwi menatap kelereng itu. Sebuah mainan anak-anak. Rasa ngeri bercampur simpati menyelimuti Dwi. Apakah mereka mencoba berkomunikasi? Atau ini hanya sebuah peringatan lebih lanjut tentang apa yang akan terjadi padanya? Ia tidak tahu, tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi menyangkal keberadaan mereka. Teror di pabrik gula Jatiwangi ini adalah nyata, dan Dwi telah terjebak di tengah-tengahnya. Kelereng biru di kakinya seolah berkedip dalam gelap. Dwi menatapnya, lalu mendongak ke atap. Langkah-langkah kecil itu sudah berhenti. Jeritan tanpa suara dan gedoran brutal di pintu juga lenyap, menyisakan keheningan mencekam yang lebih menakutkan. Ia masih meringkuk di sudut, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak tahu berapa lama ia bertahan di posisi itu, membiarkan rasa takut melumpuhkannya. Lalu, sebuah ide muncul di benaknya, sebuah percikan harapan. Komunikasi. Ia harus menghubungi seseorang. Tapi sinyal ponselnya memang sering hilang di dalam area pabrik yang luas ini, dan malam ini ia sendirian. Dwi teringat sebuah radio komunikasi tua yang biasanya digunakan oleh penjaga malam lama untuk berkomunikasi antar pos atau dengan kantor pusat jika ada keadaan darurat. Radio itu tergeletak di pojok meja, tertutup debu, jarang sekali digunakan sejak era ponsel. Dengan tangan gemetar, Dwi merangkak mendekati meja. Ia meraih radio itu, membersihkan debunya, dan mencoba menyalakannya. Layar kecilnya menyala redup, menunjukkan indikator baterai yang masih cukup. Ia mencoba memutar knop frekuensi, berharap menangkap sinyal dari kantor pusat atau pos penjaga lainnya. Hanya desisan statis yang terdengar, memenuhi ruangan. Dwi menghela napas pasrah. Harapan kecilnya pupus. Namun, tiba-tiba, di tengah desisan statis itu, sebuah bisikan samar terdengar. Bukan suara manusia, bukan pula suara yang jelas, melainkan seperti kumpulan bisikan-bisikan yang tumpang tindih, sulit diidentifikasi. Bisikan itu terdengar putus-putus, seolah berasal dari jauh, namun secara aneh terasa sangat dekat. Dwi membeku, tangannya memegang erat radio. Ia mencoba memutar knop frekuensi lagi, berharap suara itu menghilang. Tapi bisikan itu justru semakin jelas, semakin mendesak. Dwi merasa seolah bisikan-bisikan itu mencoba menyampaikan sesuatu, sebuah pesan yang tak bisa ia pahami. "Ada apa ini?" gumam Dwi, suaranya tercekat. Lalu, di antara bisikan-bisikan itu, ia mendengar beberapa kata yang lebih jelas, berulang-ulang, menyerupai suara anak kecil yang merengek, "Pulang, pulang, bawa kami pulang." Jantung Dwi mencelos. Pulang? Bawa kami pulang? Apakah ini yang mereka inginkan? Apakah ini terkait dengan anak-anak yang hilang seperti yang tertulis di buku tua? Ia menatap kelereng biru di lantai. Mungkinkah kelereng itu adalah petunjuk?
cara mereka berkomunikasi? Saat ia masih dalam ketakutan dan kebingungan, bisikan-bisikan di radio tiba-tiba berubah. Dari rintihan dan rengekan, kini terdengar suara tawa cekikikan yang menyeramkan. Tawa yang terdengar dingin dan tanpa emosi, seolah tawa dari makhluk yang tidak memiliki jiwa. Tawa itu semakin keras, memenuhi pos jaga, membuat telinga Dwi berdengung. Dwi menjatuhkan radio itu. Kelereng biru di lantai tiba-tiba bergetar, lalu mulai menggelinding sendiri, perlahan, menuju pintu pos yang tadi ia tahan dengan kursi. Kelereng itu berhenti tepat di depan pintu. Seolah-olah menantangnya, seolah-olah mengundangnya untuk keluar, untuk membawa mereka pulang. Dwi menelan ludah. Ia tahu ia tidak bisa lagi lari. Entitas ini telah menemukan cara untuk menghubunginya, dan mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apapun itu, kelereng biru itu, seolah memiliki nyawanya sendiri, menggelinding pelan hingga menabrak pintu pos. Tawa cekikikan di radio telah lenyap, digantikan desisan statis yang semakin nyaring. Dwi masih meringkuk, pandangannya tak lepas dari kelereng dan pintu. Sebuah pemikiran mengerikan terlintas. Mereka tidak ingin ia tetap di sini, mereka ingin ia keluar, mengikuti jejak mereka. Mata Dwi beralih ke buku tua yang tadi jatuh dari tangannya. Sebuah halaman terbuka, memperlihatkan sebuah sketsa kasar yang belum ia perhatikan sebelumnya. Gambarnya adalah sosok manusia, tapi detailnya mengerikan. Mata kosong, mulut menganga seperti berteriak, dan tubuh yang kurus kering, seolah-olah kekurangan nutrisi. Di bawah sketsa itu, tertulis sebuah catatan dengan tulisan tangan yang berbeda, terkesan lebih tergesa-gesa. Mereka datang untuknya. Jangan biarkan mereka mengambilmu juga. Larilah, sebelum terlambat. Hati Dwi mencelos. Apakah sketsa ini adalah gambaran dari salah satu anak yang hilang itu, atau entitas yang mengganggu pabrik ini? Dan peringatan, larilah, itu. Apakah ini adalah pesan dari penjaga malam sebelumnya yang berakhir nahas? Tiba-tiba, suara dering telepon yang nyaring memecah keheningan mencekam. Bukan telepon pos jaga, melainkan telepon rumah Dwi sendiri, yang tadi pagi ia letakkan di meja untuk diisi daya. Jantung Dwi melompat. Siapa yang meneleponnya pukul 3 pagi? Dwi meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Layar menunjukkan nomor tak dikenal. Ia ragu mengangkatnya. Mungkinkah ini Pak Danu atau Amir yang akhirnya sadar ada sesuatu yang tidak beres? Atau mungkinkah panggilan itu terputus? Lalu, dalam hitungan detik, ponsel itu kembali berdering. Kali ini, Dwi memberanikan diri mengangkatnya. Halo? Suaranya bergetar. Hening. Hanya ada desisan statis di ujung sana, mirip seperti suara di radio tua, tapi lebih intens. Dwi menunggu, telinganya tegang. Lalu, sebuah suara lirih, seperti bisikan anak kecil yang berbisik tepat di telinganya, terdengar melalui ponsel. Ayah, Ibu, di mana kalian? Dwi menjatuhkan ponselnya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Suara itu bukan suara orang tuanya, dan ia tak punya anak. Suara itu adalah suara anak-anak yang ia dengar sebelumnya. Suara nyanyian di lorong bawah tanah. Dan kata-kata itu, Ayah, Ibu, di mana kalian? Ini bukan sekadar gangguan, ini adalah penderitaan, sebuah permintaan putus asa. Ponselnya yang tergeletak di lantai kembali berdering. Kali ini, ia melihat nama penelepon, nomor tidak dikenal. Namun di bawah nama itu, samar-samar terlihat sebuah deretan angka yang seolah membentuk sebuah tanggal. 1948. Tahun 1948. Dwi teringat catatan di buku tua tentang tragedi lama. Apakah ini tahun di mana para anak-anak itu hilang? Apakah mereka mencoba memberitahu sesuatu? Ia meraih ponselnya lagi. Kali ini ia tidak berani mengangkatnya. Ia hanya menatap layar yang berkedip-kedip, menampakkan panggilan dari entitas yang seolah tahu segalanya tentang dirinya, bahkan nomor teleponnya. Dwi menyadari, ia bukan hanya berhadapan dengan hantu. Ia berhadapan dengan sebuah misteri yang jauh lebih dalam, sebuah tragedi yang ingin diungkap.
Dan ia adalah satu-satunya orang yang bisa mendengar panggilan mereka. Dwi menjauhkan ponselnya yang masih berdering, lalu melemparkannya ke atas meja dengan gerakan panik. Angka 1948 berkedip di layar, seolah mengukuhkan kenyataan mengerikan yang sedang ia hadapi. Panggilan dari mereka bukan lagi sekadar suara aneh, melainkan interaksi langsung, bahkan bisa melacak keberadaannya. Ia menatap sketsa mengerikan di buku tua itu, lalu beralih ke kelereng biru yang masih tergeletak di depan pintu. Benarkah semua ini nyata? Atau hanya imajinasinya yang ketakutan, diperparah oleh kelelahan dan kesepian di pabrik tua ini? Ia mencoba mencubit lengannya, berharap terbangun dari mimpi buruk ini. Tapi rasa sakit itu nyata. Tiba-tiba, suara decap kaki basah terdengar dari lorong di luar pos jaga. Suara itu semakin mendekat, teratur, seolah seseorang sedang berjalan dengan langkah pelan namun pasti. Dwi menahan napas, menajamkan pendengarannya. Ini bukan suara gedoran brutal seperti sebelumnya. Ini lebih menyeramkan karena terdengar sangat manusiawi. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu pos. Lalu, sebuah cahaya samar berwarna kebiruan mulai memancar dari celah bawah pintu, menyorot ke dalam ruangan. Cahaya itu berkedip-kedip lembut, seolah ada lentera yang dibawa oleh seseorang di luar. Dwi menelan ludah, seluruh tubuhnya menegang. "Halo?" panggil Dwi pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Hening. Hanya cahaya biru yang berkedip, menerangi kelereng biru di lantai, membuatnya tampak bersinar. Lalu, sebuah bayangan tinggi kurus muncul di celah pintu, menjulang ke atas dinding pos. Bayangan itu terlihat sangat jelas, dengan bentuk kepala, bahu, dan lengan yang memanjang. Dwi terpaku. Ini bukan lagi bayangan samar. Ini adalah sosok. Ia melihat bayangan itu perlahan-lahan bergerak, seolah-olah sedang mengulurkan tangan ke arahnya. Hawa dingin yang menusuk kembali merayapi Dwi. Tepat saat ia merasa akan berteriak, bayangan itu mulai membentuk ilusi yang mengerikan di dinding. Di sana, di antara mesin-mesin tua yang berkarat, Dwi melihat gambaran kilas balik yang mengerikan. Ia melihat sosok-sosok pekerja yang berteriak kesakitan, sebuah ledakan besar, api yang menjilat-jilat, dan yang paling mengerikan, bayangan anak-anak kecil yang berlarian panik, mencoba menyelamatkan diri, namun akhirnya tertelan oleh kobaran api dan reruntuhan. Ilusi itu sangat nyata, seolah Dwi sedang menyaksikan kejadian itu secara langsung. Ia bisa merasakan panasnya api, mendengar jeritan-jeritan putus asa. Sketsa di buku tua itu tiba-tiba menjadi hidup. Ini adalah tragedi tahun 1948 yang dimaksud di ponselnya. Kemudian, ilusi itu beralih. Dwi melihat sosok-sosok berpakaian tradisional, menari di sekitar sebuah lubang besar di tanah, melemparkan sesuatu ke dalamnya. Wajah-wajah mereka kosong, ritual yang mereka lakukan tampak kuno dan menakutkan. Di tengah-tengah ritual itu, lagi-lagi simbol mata terlihat digambar di tanah. Inikah yang dimaksud Amir dengan tanah keramat dan tumbal? Ketika ilusi itu memudar, meninggalkan Dwi dalam kegelapan dan kengerian, cahaya biru di bawah pintu juga meredup. Suara langkah kaki basah menghilang. Pos jaga kembali sunyi, hanya menyisakan Dwi yang gemetar sendirian. Dwi tersandar di dinding, napasnya terengah-engah. Apa yang baru saja ia lihat? Ilusi? Atau ingatan dari masa lalu yang diproyeksikan oleh entitas itu? Ia tidak tahu, tapi satu hal yang pasti. Ia kini tidak hanya berhadapan dengan hantu yang mengganggu, melainkan dengan sejarah kelam dan penderitaan mendalam yang tersembunyi di pabrik gula Jatiwangi. Mereka ingin sesuatu darinya, dan dia kini menjadi satu-satunya yang tersisa di tengah teror ini. Getaran ketakutan masih merayapi Dwi setelah ilusi mengerikan itu lenyap. Ia kini tahu bahwa pabrik gula Jatiwangi menyimpan kisah tragis tentang kecelakaan kerja dan pengorbanan yang tak adil, yang semuanya terhubung dengan suara-suara dan penampakan yang menghantuinya. Simbol mata, kelereng biru, panggilan telepon misterius, dan lorong bawah tanah yang tersembunyi, semuanya adalah bagian dari teka-teki yang harus ia pecahkan. Dwi menatap kembali buku tua di tangannya.
Catatan tentang anak-anak yang hilang dan dunia lain berkelebat di benaknya. Ia ingat bisikan bahwa kami pulang dari radio. Mungkinkah lorong bawah tanah itu adalah kunci untuk mengakhiri semua ini? Mungkinkah ia harus membawa mereka pulang ke tempat yang seharusnya? Dengan tekad yang menguat, meskipun takut, Dwi berdiri. Ia memungut kelereng biru yang masih tergeletak di lantai. Kelereng itu terasa dingin di tangannya, tapi entah mengapa, kali ini ada rasa damai yang aneh menyelimutinya. Seolah-olah kelereng itu bukan lagi ancaman, melainkan petunjuk. Dwi meninggalkan pos jaga. Udara malam di pabrik terasa lebih dingin dan hening dari sebelumnya. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong gelap, senternya menari-nari di dinding. Setiap langkah membawanya lebih dekat ke pintu besi tersembunyi, ke lorong bawah tanah yang mengerikan itu. Ia tidak yakin apa yang akan ia temukan, atau apa yang harus ia lakukan, tapi ia tahu ia tidak bisa lagi lari. Ketika ia mencapai pintu besi itu, hawa dingin yang menusuk kembali terasa. Ia memasukkan kunci, memutarnya. Derit engsel kembali memekakan telinga saat pintu terbuka, menampakkan kegelapan di baliknya. Dwi menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri. Ia menuruni tangga batu yang lembab dan licin, melangkah hati-hati dalam kegelapan. Suara tetesan air kembali terdengar, bergema di lorong sempit. Aroma amis dan apek semakin pekat, memenuhi paru-parunya. Semakin dalam ia melangkah, Dwi merasakan tekanan aneh di dadanya. Udara terasa lebih berat, seolah ia sedang memasuki dimensi lain. Bisikan-bisikan samar mulai terdengar lagi, bukan lagi bisikan menakutkan, melainkan seperti gumaman-gumaman sedih, tumpang tindih, seperti suara banyak jiwa yang terjebak. Akhirnya, Dwi tiba di ruangan kecil yang lembab, di mana kolam dangkal air keruh berada. Coretan gambar anak-anak dan simbol mata di dinding terlihat lebih jelas dalam cahaya senter. Kolam itu kini tampak lebih gelap, airnya seolah-olah berdenyut pelan. Dwi berdiri di tepi kolam, memegang kelereng biru di tangannya. Bisikan-bisikan itu semakin jelas, sekarang terdengar seperti isak tangis dan rengekan. Ia mengangkat kelereng itu, entah kenapa ia merasa itu adalah hal yang harus ia lakukan. Tiba-tiba, permukaan air di kolam mulai bergejolak, membentuk riak-riak aneh. Dari dalam air, secara perlahan, muncul sebuah kabut tipis berwarna kehijauan, menyerupai asap. Kabut itu mulai memadat, perlahan membentuk siluet-siluet kecil, seolah-olah bentuk anak-anak yang tak kasat mata. Mereka semua menatap Dwi, mata mereka kosong, namun tatapan mereka dipenuhi kesedihan dan kerinduan. Dwi bisa merasakan aura kesedihan yang mendalam memancar dari mereka. Mereka tidak menyeramkan lagi, hanya tampak begitu rapuh dan tersiksa. Dwi sadar, inilah mereka, arwah anak-anak yang hilang, yang terjebak di antara dua dunia. Mereka tidak ingin menakutinya, mereka ingin dibebaskan. Ia telah menemukan pintu ke dunia mereka, dan kini ia harus membantu mereka menemukan jalan pulang. Dwi berdiri mematung, menatap siluet-siluet anak-anak yang terbentuk dari kabut kehijauan di kolam. Rasa takutnya berganti haru. Mereka tidak ingin menyakiti, mereka hanya ingin ditemukan dan dibebaskan. Bisikan-bisikan dan rintihan yang tadi ia dengar kini terasa seperti seruan minta tolong, bukan ancaman. Kelereng biru di tangannya terasa hangat, seolah ada energi positif yang mengalir darinya. Ia melihat ke dalam mata-mata kosong mereka, mencoba memahami apa yang mereka inginkan. Kalian ingin pulang? Tanya Dwi pelan, suaranya bergetar. Siluet-siluet itu tidak merespons secara verbal, tapi kabut kehijauan di sekitar mereka berputar lebih cepat, seolah menegaskan jawaban, ya. Dwi memikirkan apa yang ia baca di buku tua dan apa yang ia lihat dalam ilusi. Tragedi kecelakaan, anak-anak yang hilang, dan ritual tumbal. Mungkin mereka tidak bisa pulang karena terikat pada tempat ini. Karena tumbal itu, atau karena kematian mereka yang tidak wajar. Tiba-tiba, salah satu siluet kecil, yang tampak lebih jelas dari yang lain, bergerak maju, mendekati tepi kolam. Kabut yang membentuknya sedikit memudar,
menampakkan samar-samar bentuk tangan kecil yang terentang ke arah Dwi. Dari tangan itu, sesuatu jatuh ke dalam air kolam, menciptakan riak kecil. Dwi menyorotkan senternya ke titik jatuhnya benda itu. Di dasar kolam yang keruh, tergeletak sebuah liontin perak kecil yang usang, berbentuk hati yang terbelah dua. Di permukaan liontin itu, terukir inisial A.M. Liontin itu terlihat sangat kuno, mungkin sudah puluhan tahun lamanya. Dwi ragu sejenak, lalu perlahan menjulurkan tangannya ke dalam air yang dingin dan keruh, meraih liontin itu. Ketika ia mengangkatnya, liontin itu terasa sangat dingin, namun Dwi merasakan sebuah getaran aneh, seolah ada ingatan yang tersimpan di dalamnya. Saat ia memegang liontin itu, siluet-siluet anak-anak di kolam mulai bergerak lagi. Mereka tidak menakutkan, malah tampak seperti mencoba menunjukkan sesuatu. Salah satu dari mereka, yang sebelumnya mengulurkan tangan, kini menggerakkan tangannya ke arah dinding di belakang kolam, ke arah coretan gambar anak-anak dan simbol mata. Dwi mengarahkan senternya ke sana. Ia sudah melihat coretan itu, tapi kali ini ia melihat sesuatu yang berbeda. Di antara gambar-gambar itu, terdapat beberapa goresan kecil yang tampak seperti deretan angka yang disamarkan, 12.08, 1948 dan pukul 3. Jantung Dwi berdegup kencang. Tanggal 12 Agustus 1948. Ini adalah tanggal yang sama dengan tahun yang ia lihat di panggilan telepon misterius, 1948. Dan pukul 3 pagi, waktu ini, adalah waktu di mana Dwi menghadapi teror paling intens. Apakah ini kode? Tanggal tragedi itu? Waktu di mana mereka ingin sesuatu diselesaikan? Ia membalik liontin itu, berharap menemukan petunjuk lain. Di baliknya, diukir samar-samar sebuah simbol rumah kecil, dan di bawahnya, tulisan tangan kecil yang nyaris tak terbaca. Temukan kami di rumah. Rumah? Apakah ini berarti rumah mereka? Atau rumah lain yang tersembunyi? Sebuah petunjuk terakhir yang ingin mereka sampaikan. Dwi menatap liontin itu, lalu ke siluet-siluet di kolam. Mereka ingin ia menemukan sesuatu yang hilang dari mereka, sesuatu yang akan membawa mereka pulang. Liontin ini, tanggal ini, dan simbol rumah itu adalah kunci untuk memecahkan misteri ini. Ia tidak punya banyak waktu. Malam akan segera berakhir, dan ia harus bertindak sebelum kesempatan ini hilang. Dengan liontin perak di genggamannya, Dwi meninggalkan lorong bawah tanah. Kabut kehijauan dan siluet anak-anak itu perlahan memudar seiring ia menjauh. Seolah mereka telah menyampaikan pesan mereka dan kini menunggu. Tanggal 12.08, 1948 dan pukul 3, serta ukiran, temukan kami di rumah, di liontin, memenuhi benaknya. Dwi tahu, ia harus bertindak sebelum fajar menyingsing. Ia kembali ke pos jaga, mengambil jaket tebalnya dan senter cadangan. Dwi melihat peta lama pabrik gula Jatiwangi yang terpajang di dinding. Ia mencoba mencari tanda-tanda, rumah, atau area pemukiman di sekitar pabrik. Namun, yang ada hanya kompleks pabrik itu sendiri dan area perkebunan tebu yang luas. Tiba-tiba, ia teringat cerita Amir dan Pak Danu tentang perkampungan lama di seberang pabrik, yang sudah ditinggalkan sejak lama dan kini hanya berupa hutan tebu lebat. Konon, di sana pernah ada rumah-rumah pekerja yang dibangun jauh sebelum pabrik ini berdiri kokoh. Mungkinkah rumah yang dimaksud adalah rumah-rumah tua itu? Dengan tekad bulat, Dwi keluar dari pos jaga. Ia memutuskan untuk pergi ke area perkebunan tebu yang terletak di belakang pabrik, di mana hutan lebat itu berada. Bulan purnama masih bersinar terang, menerangi sebagian kecil jalan setapak yang jarang dilewati. Udara semakin dingin, dan kabut tipis mulai turun, menambah kesan mistis pada suasana. Langkah kaki Dwi terasa berat saat ia memasuki hutan teh. Aroma manis tebu yang biasanya segar kini terasa mencekik, bercampur dengan bau tanah basah dan lumut. Pohon-pohon tebu menjulang tinggi di atasnya, membentuk lorong-lorong sempit yang menutupi pandangan. Suara dedaunan yang bergesekan oleh angin menciptakan bisikan-bisikan samar, seolah ada yang mengikutinya dari belakang.
Dwi terus berjalan, mengandalkan senternya untuk mencari jejak atau tanda-tanda pemukiman. Ia mengikuti instingnya, merasa seolah ada daya tarik tak terlihat yang menuntunnya. Semakin dalam ia masuk, pepohonan tebu semakin rapat, dan kegelapan semakin pekat. Sinyal ponselnya benar-benar hilang di sini. Setelah berjalan sekitar 15 menit, Dwi melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah siluet bangunan tua yang samar, tersembunyi di balik rimbunnya pohon tebu yang mati. Jantungnya berdegup kencang. Apakah itu rumah yang mereka maksud? Ia mempercepat langkah, menerobos semak-semak dan ranting-ranting kering. Semakin dekat, siluet itu semakin jelas. Itu adalah sebuah rumah kecil yang sudah reot, dindingnya lapuk, atapnya berlubang, dan jendelanya pecah. Terbuat dari kayu dan bambu, rumah itu tampak seperti sisa-sisa dari peradaban yang terlupakan. Di depan rumah, tergeletak sebuah kursi kayu kecil yang patah, seolah-olah baru saja ditinggalkan. Dan di tanah berdebu di depan pintu rumah, samar-samar terlihat sebuah ukiran simbol mata yang sama, yang kini seolah menuntunnya ke sana. Dwi berhenti di depan rumah itu. Udara di sekitarnya terasa lebih berat dan dingin. Ia bisa merasakan aura kesedihan dan penderitaan yang pekat memancar dari dalam. Ini bukan sembarang rumah tua. Ini adalah tempat di mana ingatan terakhir anak-anak itu mungkin bersemayam. Ia telah menemukan rumah yang mereka maksud. Dengan liontin perak di satu tangan dan senter di tangan lainnya, Dwi melangkah mendekati pintu rumah yang sudah lapuk. Ia tahu, di balik pintu itu, tersembunyi jawaban dari semua misteri ini, dan mungkin, satu-satunya cara untuk membebaskan arwah-arwah yang tersiksa. Pintu rumah reot itu tergantung miring pada engselnya yang berkarat. Dwi mendorongnya perlahan, dan suara decitan panjang membelah keheningan. Bau apak yang bercampur aroma tanah dan sesuatu yang tak bisa ia definisikan langsung menyergap indera penciumannya. Di dalam, gelap gulita. Hanya cahaya senter Dwi yang bisa menembus kegelapan, menampakkan interior rumah yang porak-poranda. Debu tebal melapisi setiap permukaan, selimut sarang laba-laba tergantung di mana-mana, dan lantai kayu berderit di setiap pijakan. Perabotan yang tersisa hanya beberapa potong, itu pun sudah hancur dan lapuk dimakan usia. Sebuah meja kayu yang kakinya patah, beberapa kursi yang roboh, dan tumpukan kain usang yang entah tadinya apa. Udara terasa begitu dingin, bahkan lebih dingin daripada lorong bawah tanah. Seolah tak ada kehangatan yang pernah menyentuh tempat ini selama puluhan tahun. Dwi melangkah hati-hati. Ia menyorotkan senternya ke seluruh ruangan, mencari petunjuk lain. Di salah satu dinding, ia melihat sebuah gambar keluarga yang tergantung miring, bingkainya pecah. Wajah-wajah di foto itu sudah memudar, nyaris tak dikenali, tapi Dwi bisa samar-samar melihat sosok seorang pria, wanita, dan dua anak kecil. Salah satu anak perempuan di foto itu, terlihat memegang sebuah kelereng. Dwi melihat kelereng di tangannya, itu adalah kelereng yang sama, yang tadi diberikan entitas itu kepadanya. Hati Dwi mencelos. Ini pasti keluarga mereka. Anak-anak yang ia dengar, anak-anak yang hilang. Mereka ingin ia menemukan rumah mereka, dan kini ia ada di sini. Ia terus menyusuri ruangan demi ruangan. Dapur yang gelap dan kotor, kamar mandi yang hancur. Setiap sudut rumah memancarkan aura kesedihan dan keputusasaan yang mendalam. Seolah dinding-dinding itu masih menyimpan kenangan terakhir dari penghuninya. Akhirnya, Dwi sampai di sebuah kamar tidur kecil. Di tengah ruangan, terdapat sebuah dipan kayu kecil yang sudah reot, kasurnya compang-camping, dan selimutnya terkoyak. Di samping dipan, tergeletak sebuah boneka kain usang yang wajahnya sudah sobek, salah satu matanya hilang. Sebuah peninggalan yang menyayat hati dari masa lalu. Dwi menyorotkan senternya ke lantai di samping dipan. Di sana, di atas debu tebal, tampak jelas bekas-bekas goresan jari kecil yang berulang-ulang, seolah-olah seseorang berusaha menulis atau menggambar sesuatu di lantai. Dwi mendekat, berlutut, dan menyapukan sedikit debu. Di bawah lapisan debu, terukir dengan sangat samar, sebuah tulisan. Dwi harus mendekatkan senternya agar bisa membacanya.
Tolong, kami, di sini. Suara Dwi tercekat. Tulisan itu diukir oleh tangan mungil, oleh anak yang terjebak di rumah ini. Perasaan ngeri bercampur simpati yang mendalam menyelimuti Dwi. Mereka tidak hanya terjebak di pabrik, tetapi juga di rumah mereka sendiri. Mereka ingin pulang, karena rumah ini adalah tempat mereka merasa paling terikat. Tempat di mana mereka terakhir kali merasa aman. Tiba-tiba, udara di kamar tidur terasa semakin dingin, dan sebuah bisikan lirih terdengar tepat di samping telinganya. Begitu dekat hingga Dwi bisa merasakan hembusan napas dingin itu. Bisikan itu mengucapkan namanya, Dwi. Dwi melompat mundur, senternya jatuh dari tangannya, membiarkan kegelapan merayap kembali. Ia tahu, mereka ada di sana, di dalam kamar itu, di dalam rumah itu, di dalam kegelapan yang sama dengannya. Dan mereka tidak akan pergi sampai Dwi membantu mereka menemukan kedamaian. Senter Dwi tergeletak di lantai, sinarnya memudar, meninggalkan kamar tidur kecil itu dalam kegelapan yang pekat. Bisikan namanya masih terngiang, seolah dihembuskan tepat di telinganya. Dwi merangkak mundur, menjauh dari dipan reot dan boneka kain usang. Ia tahu mereka ada di sana, di sekelilingnya, menanti bantuannya. Dengan tangan gemetar, Dwi meraba-raba lantai hingga menemukan senternya. Ia menyalakannya kembali, menyorotkan cahayanya ke setiap sudut ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya debu, kehancuran, dan kehampaan. Namun, kehadiran mereka terasa sangat kuat, menekan, seolah memenuhi setiap inci ruangan. Dwi menatap tulisan, "Tolong kami, di sini." Yang samar di lantai kayu. Ia menggeser dipan tua itu ke samping dengan susah payah. Di bawahnya, lantai kayu tampak lebih tua dan lebih kotor. Dwi mengetuk-ngetuk permukaan lantai dengan kakinya. Di satu titik, suara ketukannya terdengar berbeda, lebih hampa, seolah ada ruang kosong di bawahnya. Dengan intuisi yang kuat, Dwi berlutut dan mencoba mengangkat papan lantai yang rapuh itu. Butuh beberapa kali coba, tetapi akhirnya, sebuah papan kayu berhasil ia cungkil. Bau tanah lembab dan bau apek yang lebih pekat langsung menyeruak. Di bawah papan itu, ada sebuah lubang kecil, cukup untuk tempat tangan masuk, mengarah ke ruang sempit di bawah lantai rumah. Dwi mengarahkan senternya ke dalam lubang. Gelap. Namun, ada sesuatu di dalamnya. Sebuah kotak kayu kecil yang sudah lapuk, nyaris tertutup tanah. Kotak itu diikat dengan tali rami yang sudah rapuh, dan di bagian atasnya, tergambar samar simbol mata yang sama. Dengan hati-hati, Dwi memasukkan tangannya ke dalam lubang itu dan menarik keluar kotak tersebut. Kotak itu terasa dingin dan lembab di tangannya. Ia meletakkannya di lantai, membersihkan sedikit tanah dan debu yang menempel. Ia membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, Dwi menemukan beberapa benda. Yang pertama adalah sebuah jepit rambut kecil dari perak, dengan ukiran bunga mawar yang halus, sudah sedikit berkarat. Kedua, sebuah gambar anak-anak yang dilipat rapi, wajah-wajah di dalamnya masih cukup jelas, dengan senyum polos. Gambar itu tampak seperti versi asli dari gambar keluarga yang ia lihat di dinding. Namun ini hanya bagian anak-anaknya saja, seolah dipotong. Dan di bagian belakang gambar, tertulis sebuah nama, Anissa dan Malik. Dwi merasakan lonjakan emosi di dadanya. Anissa dan Malik. Itu nama mereka. Nama anak-anak yang hilang. Di dasar kotak, Dwi menemukan sebuah surat yang terlipat rapi, kertasnya sudah menguning dan rapuh. Dengan hati-hati, ia membukanya. Tulisan tangan di dalamnya adalah tulisan seorang anak kecil. Tidak begitu rapi, namun setiap kata terasa begitu menyayat hati. Untuk ayah dan ibu, kami bersembunyi di sini. Kami takut. Mereka datang. Suara ledakan dan api. Ibu bilang jangan keluar. Kami sayang ayah ibu. Tolong temukan kami. Malik takut gelap. Kami tunggu. Anissa dan Malik. Dwi tak bisa menahan napasnya. Air matanya menetes. Ini adalah surat terakhir mereka, ditulis saat mereka bersembunyi dari kengerian di luar. Mereka datang, tulis mereka. Siapa,
Mereka? Apakah kecelakaan itu terjadi bersamaan dengan ritual tumbal? Apakah mereka bersembunyi di sini dari kobaran api, hanya untuk terjebak? Kotak itu, jepit rambut, gambar, dan surat ini adalah sisa-sisa terakhir dari keberadaan mereka. Kenangan yang mereka tinggalkan, berharap ada yang menemukannya. Dwi merasakan sebuah ikatan emosional yang kuat dengan dua jiwa kecil ini. Mereka tidak bisa pulang karena sisa-sisa kehidupan mereka masih terikat pada tempat ini. Dwi melihat liontin perak di tangannya, yang cocok dengan jepit rambut dan surat ini. Inilah yang mereka ingin ia temukan. Inilah yang akan membawa mereka pulang. Air mata membasahi pipi Dwi saat ia memegang surat terakhir Anissa dan Malik. Setiap kata dalam surat itu, yang ditulis oleh tangan mungil yang ketakutan, menghujam hatinya. Ia menggenggam kotak kayu berisi kenangan mereka, jepit rambut, gambar, dan liontin perak yang cocok dengan kelereng biru di genggamannya. Ini bukan sekadar barang-barang, ini adalah sisa-sisa jiwa mereka yang terjebak, menunggu untuk menemukan kedamaian. Ia menyadari, pulang, yang dimaksud bukan berarti kembali ke rumah ini, melainkan pulang ke tempat di mana jiwa mereka bisa beristirahat dengan tenang. Mereka terikat pada penderitaan yang tak terselesaikan. Dwi melihat ke sekeliling kamar yang gelap dan dingin, tempat anak-anak itu terakhir kali merasakan ketakutan. Ia harus melepaskan mereka. Dengan hati-hati, Dwi meletakkan kotak itu kembali ke dalam lubang di bawah lantai. Ia menaruh jepit rambut di atasnya, lalu menumpuk gambar Anissa dan Malik, dan terakhir, ia meletakkan surat mereka yang rapuh. Ia ingin memastikan semua peninggalan mereka terkumpul di satu tempat. Dwi mengambil liontin perak berbentuk hati yang terbelah dua. Ia menatapnya sejenak, lalu perlahan, ia meletakkan kelereng biru yang tadi ia temukan di samping liontin itu. Ia memiliki intuisi bahwa dua benda ini, liontin dan kelereng, adalah simbol ikatan dan perpisahan. Dwi berdiri tegak. Ia menutup mata, mencoba merasakan kehadiran Anissa dan Malik. Sebuah aura dingin, namun kini terasa damai, menyelimutinya. Ia bisa merasakan mereka di sana, menunggu. Anissa, Malik. Bisik Dwi, suaranya parau. Aku sudah menemukan kalian. Aku tahu kalian ingin pulang. Kalian tidak sendiri lagi. Tiba-tiba, udara di kamar itu terasa bergetar. Bukan getaran menakutkan, melainkan getaran energi yang aneh. Dari sudut ruangan, cahaya kebiruan yang redup mulai memancar, semakin terang, membentuk sebuah portal kecil yang berputar di udara. Portal itu tampak seperti pusaran air yang bercahaya, transparan, dan memancarkan hawa dingin yang lembut. Dwi tahu, ini adalah gerbang. Gerbang menuju kedamaian yang selama ini dicari oleh Anissa dan Malik. Dari dalam kolam air keruh di lorong bawah tanah, ia bisa mendengar bisikan-bisikan dan nyanyian anak-anak yang kini terdengar lebih jelas. Namun tidak lagi menyeramkan, melainkan riang, seolah nyanyian perpisahan. Suara-suara itu perlahan-lahan bergerak, menjauh, menuju ke arah portal yang terbuka di kamar ini. Dwi melihat bayangan samar dua sosok kecil, yang terbuat dari kabut tipis, melayang perlahan keluar dari bawah lantai, dari dalam lubang tempat kotak kenangan mereka berada. Mereka terlihat lebih jelas sekarang, seolah-olah beban yang selama ini membelenggu mereka telah terangkat. Mereka adalah Anissa dan Malik. Dengan senyum tipis, mereka menatap Dwi, tatapan mata kosong mereka kini dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Mereka tidak berbicara, tapi Dwi bisa merasakan pesan terima kasih yang tak terucap. Mereka melangkah perlahan menuju portal yang berputar. Saat mereka melangkah masuk, cahaya portal semakin terang, lalu perlahan-lahan meredup. Dwi bisa melihat siluet mereka menghilang di balik cahaya itu, seolah mereka kini telah menemukan jalan pulang. Portal itu berputar semakin lambat, lalu menghilang sepenuhnya, meninggalkan kamar yang kembali gelap dan sunyi. Hening. Kali ini, bukan keheningan yang mencekam, melainkan keheningan yang terasa damai. Aura dingin yang tadinya menyelimuti ruangan kini berganti dengan perasaan tenang. Dwi merasakan sebuah beban berat terangkat dari pundaknya.
Ia telah membantu Anissa dan Malik menemukan kedamaian. Ia telah mengakhiri teror di pabrik gula Jatiwangi. Malam itu, Dwi tidak hanya menjadi penjaga malam, ia juga menjadi penuntun jiwa yang tersesat. Kamar kecil di rumah Reyot itu kembali sunyi, namun kali ini keheningan itu terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang mencekam, melainkan kedamaian yang mendalam. Cahaya bulan mulai meredup di luar, digantikan semburat tipis jingga di ufuk timur, pertanda fajar akan segera tiba. Dwi masih berdiri di sana, napasnya teratur, beban yang tadi menghimpit dadanya kini terasa menguap. Ia melihat ke arah lubang di bawah lantai. Kotak kayu berisi kenangan Anissa dan Malik masih di sana, terlindungi di dalam kegelapan. Dwi menutup kembali papan lantai itu dengan hati-hati, seolah menyegel sebuah rahasia yang kini telah berdamai. Ia meninggalkan jepit rambut, gambar, dan surat itu di dalam kotak, sebagai penanda bahwa tempat ini adalah peristirahatan terakhir mereka. Hanya liontin perak berbentuk hati dan kelereng biru yang ia bawa. Ia merasa dua benda ini adalah semacam kenang-kenangan, atau mungkin penanda bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya. Dwi melangkah keluar dari rumah Reyot itu. Udara pagi yang sejuk menyambutnya, tidak lagi menusuk dingin seperti sebelumnya. Aroma tebu yang samar kembali tercium, namun kali ini terasa lebih segar, tidak lagi memualkan. Ia berjalan kembali menyusuri hutan tebu yang kini tampak lebih terang dan tidak lagi menakutkan. Pohon-pohon tebu yang menjulang tinggi kini terlihat seperti penjaga bisu, bukan lagi dinding-dinding yang memerangkap. Saat ia kembali ke area pabrik gula Jatiwangi, langit sudah mulai terang. Burung-burung mulai berkicau, memecah keheningan pagi. Mesin-mesin raksasa yang tadi malam tampak seperti monster tidur, kini hanya terlihat seperti struktur besi tua yang kusam. Aura menakutkan yang menyelimuti pabrik itu seolah telah lenyap, digantikan oleh suasana yang lebih tenang. Dwi kembali ke pos jaga. Pintu yang semalam digedor-gedor kini tampak biasa saja. Kursi yang ia gunakan untuk menahan pintu masih bersandar di sana. Ia memeriksa ponselnya, dan kali ini, sinyalnya kembali penuh. Ia melihat riwayat panggilan, tidak ada nomor tak dikenal dengan tahun 1948 atau nama, nomor tidak dikenal. Hanya panggilan tak terjawab dari Pak Danu dan Amir. Seolah semua yang terjadi semalam adalah mimpi buruk yang sangat nyata. Namun, Dwi tahu itu bukan mimpi. Ia bisa merasakan perubahan di dalam dirinya, dan perubahan di suasana pabrik. Ia telah menjadi saksi dan bagian dari sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang melampaui logika dan akal sehat. Beberapa saat kemudian, Pak Danu dan Amir tiba di pos jaga, wajah mereka tampak cemas. "Dwi, kamu tidak apa-apa? Kami telepon tidak diangkat. Semalam kami dengar suara-suara aneh dari arah pabrik. Ada apa sebenarnya?" tanya Pak Danu, langsung memeriksa Dwi. Dwi tersenyum tipis. "Saya tidak apa-apa, Pak. Hanya ada sedikit gangguan tadi malam. Tapi sudah beres sekarang." Ia memilih untuk tidak menceritakan detailnya. Bagaimana ia bisa menjelaskan semua itu? Tentang arwah anak-anak, lorong bawah tanah, rumah tua di hutan tebu, atau portal dimensi? Mereka mungkin tidak akan percaya, atau justru menganggapnya gila. Amir mengamati Dwi dengan tatapan curiga. "Tapi kamu tampak berbeda, Wai. Lebih tenang," katanya, seolah merasakan perubahan aura Dwi. Dwi hanya mengangguk. "Ya, Pak. Saya hanya merasa lebih lega." Ia menggenggam erat liontin perak dan kelereng biru di saku jaketnya, sebuah rahasia yang akan ia simpan selamanya. Teror di pabrik gula Jatiwangi memang pernah ada, namun kini, kedamaian telah datang, perlahan tapi pasti. Hari-hari berikutnya di pabrik gula Jatiwangi terasa jauh berbeda bagi Dwi. Keheningan malam yang dulunya mencekam kini terasa lebih tenang, bahkan nyaris damai. Dwi masih melakukan patroli rutinnya, melewati setiap lorong dan ruangan, termasuk ruang mesin tua dan area boiler. Namun, aura menakutkan yang dulu menyelimuti tempat-tempat itu kini telah lenyap. Ruang mesin tua yang tadinya memancarkan hawa dingin menusuk kini
hanya terasa apak dan berdebu. Jejak kaki telanjang dan simbol mata di dinding, yang dulunya terasa mengancam, kini hanya terlihat seperti coretan usang di antara debu. Dwi menyentuh simbol itu. Tidak ada lagi rasa takut yang ia rasakan, hanya sedikit kesedihan yang samar. Bahkan di lorong bawah tanah yang tersembunyi, tempat ia menemukan Anissa dan Malik, suasana juga berubah. Saat Dwi memberanikan diri kembali ke sana, kali ini hanya untuk memastikan, udara dingin yang menusuk tidak lagi sepekat dulu. Bau amis yang dulu menyengat kini nyaris tak tercium. Kolam air keruh masih di sana, coretan di dinding pun masih ada, namun tidak ada lagi bisikan atau rintihan yang menghantuinya. Tempat itu terasa kosong, namun bukan kosong yang menyeramkan, melainkan kosong yang menandakan kepergian, sebuah pelepasan. Ia bahkan kembali ke rumah reot di hutan tebu di siang hari. Di bawah sinar matahari, rumah itu tampak lebih menyedihkan, sebuah sisa-sisa yang terlupakan dari masa lalu. Ia tidak masuk lagi, hanya berdiri di luar, membiarkan angin membelai wajahnya. Ia tahu Anissa dan Malik sudah pergi, menemukan kedamaian mereka. Pak Danu dan Amir, meskipun tidak tahu detail apa yang sebenarnya terjadi pada Dwi, juga merasakan perubahan di pabrik itu. Aneh ya, Wai, kata Pak Danu suatu malam, saat mereka sedang minum kopi di pos jaga. Beberapa hari ini, pabrik terasa lebih bersih. Nggak ada lagi suara-suara aneh atau perasaan nggak enak. Amir mengangguk setuju. Betul, Pak. Biasanya kan selalu ada saja kejadian kecil. Lampu mati sendiri, pintu terbuka. Sekarang adem ayem. Kamu pakai jampi-jampi apa, Wai? Candanya, meskipun ada nada serius dalam suaranya. Dwi hanya tersenyum simpul. Ah, mungkin cuma perasaan bapak-bapak saja. Atau memang sudah waktunya tenang? Jawabnya, menghindari pertanyaan langsung. Ia tidak ingin memicu rasa penasaran mereka terlalu jauh. Rahasia itu biarlah tetap menjadi miliknya. Namun, Dwi tahu yang sebenarnya. Teror di pabrik gula Jatiwangi telah berakhir. Para arwah yang terjebak telah menemukan jalan pulang. Malam-malam yang dulu dipenuhi ketakutan kini berubah menjadi kesaksian bisu akan sebuah kisah tragis yang berhasil diselesaikan. Dwi kini memandang pabrik gula Jatiwangi dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai tempat yang menghantui, melainkan sebagai tempat yang pernah menjadi saksi bisu penderitaan, dan kini telah menemukan kedamaian. Kehidupan Dwi sebagai penjaga malam di pabrik gula Jatiwangi kembali ke rutinitasnya, namun dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Ia sesekali masih melihat liontin perak dan kelereng biru di lacinya, sebagai pengingat akan pengalaman luar biasa yang ia alami. Sebuah rahasia yang ia simpan sendiri, yang membuatnya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Suatu sore, saat Dwi sedang bersiap untuk shift malamnya, Pak Danu menghampirinya dengan ekspresi serius di wajahnya. Dwi, nanti malam ada tamu yang akan datang. Dari dinas terkait, ingin melihat kondisi pabrik. Jadi, jaga sikapmu. Dwi mengerutkan kening. Kunjungan mendadak seperti ini jarang terjadi, terutama di malam hari. Dinas terkait? Ada apa, Pak? Katanya sih, ada laporan warga yang merasa pabrik ini menyimpan sejarah yang belum tuntas. Semacam, ada yang minta diselidiki, jawab Pak Danu samar-samar, menghindari detail. Namun, Dwi bisa menangkap nada aneh dalam suaranya, seolah Pak Danu sendiri tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Malam harinya, sebuah mobil dinas berwarna gelap tiba di gerbang pabrik. Dua orang pria berjas rapi turun dari mobil. Salah satunya adalah pria parubaya dengan kacamata tebal dan tatapan tajam, memperkenalkan diri sebagai Bapak Wirya, seorang peneliti sejarah dari Dinas Kebudayaan. Satunya lagi seorang wanita muda yang membawa kamera dan alat perekam, tampak seperti asistennya. Selamat malam, Pak, sapa Bapak Wirya ramah, namun matanya mengamati sekeliling pabrik dengan cermat. Kami ingin melakukan investigasi singkat mengenai sejarah pabrik gula Jatiwangi ini. Ada beberapa data dan cerita warga yang menarik perhatian kami. Pak Danu mengangguk dan mempersilakan mereka masuk.
Sementara Dwi diminta untuk mendampingi mereka selama tur malam itu. Dwi merasa jantungnya berdebar. Apakah mereka akan menemukan petunjuk tentang Anissa dan Malik? Apakah kedamaian yang sudah ia ciptakan akan terusik? Bapak Wirya dan asistennya berjalan menyusuri lorong-lorong pabrik. Sesekali berhenti untuk mencatat atau mengambil gambar. Mereka bertanya banyak hal tentang sejarah pabrik, kecelakaan lama, dan bahkan menyinggung tentang cerita-cerita mistis yang beredar. Dwi menjawab sebisanya, berusaha menjaga ekspresinya tetap netral. Ketika mereka sampai di area ruang mesin tua, Bapak Wirya berhenti di depan dinding tempat simbol mata itu berada. "Ini menarik," katanya sambil memotret simbol itu. Ada banyak simbol serupa di beberapa lokasi tua lain di daerah ini. Konon, ini adalah simbol kuno yang digunakan untuk ritual tertentu. Dwi hanya mengangguk, pura-pura tidak tahu. Ia merasa tegang. Lalu, Bapak Wirya tiba-tiba menatap Dwi. "Pak Dwi, Anda sudah lama bekerja di sini?" "Belum lama, Pak," jawab Dwi. "Tapi Anda sepertinya tahu banyak tentang tempat ini." Bapak Wirya tersenyum tipis. "Apakah Anda pernah mendengar cerita tentang lorong bawah tanah yang tersembunyi? Atau mungkin sebuah rumah tua di hutan tebu di belakang pabrik?" Jantung Dwi langsung berpacu. Bagaimana mereka tahu? Sebuah firasat buruk merayapi Dwi. Kunjungan ini bukan sekadar investigasi sejarah biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang mereka cari, sesuatu yang mungkin berhubungan langsung dengan Anissa dan Malik, dan kedamaian yang baru saja ditemukan Dwi. Pertanyaan Bapak Wirya tentang lorong bawah tanah dan rumah tua di hutan tebu membuat Dwi terdiam. Ia merasakan kegelisahan menyeruak. Bagaimana bisa peneliti dari Dinas Kebudayaan ini tahu tentang detail yang begitu spesifik, yang bahkan tidak banyak diketahui oleh pekerja lama pabrik? "Maaf, Pak. Saya tidak tahu banyak tentang itu." Dwi mencoba menjawab dengan tenang, meskipun jantungnya bergemuruh. "Saya hanya tahu cerita-cerita lama yang beredar." Bapak Wirya mengamati Dwi dengan tatapan tajam, seolah mencoba membaca pikirannya. "Begitu ya? Tapi kami punya beberapa laporan dan data arsip yang cukup kuat menunjukkan keberadaan tempat-tempat itu, dan kemungkinan hubungannya dengan beberapa insiden tragis di masa lalu." Ia lalu menatap Pak Danu. "Apakah mungkin kami diizinkan untuk melihat area-area yang jarang diakses ini, Pak?" Pak Danu tampak ragu. "Maaf, Pak Wirya. Area-area itu sudah tidak aman, beberapa bagian bahkan sudah ditutup permanen. Bahaya kalau ada yang masuk. Kami punya izin resmi, Pak. Dan kami dilengkapi dengan peralatan keselamatan," desak Bapak Wirya, menunjukkan sebuah dokumen. "Kami percaya ada bagian penting dari sejarah yang terlupakan di sini, yang perlu diungkap." Dwi merasakan dilema. Di satu sisi, ia ingin menjaga kedamaian yang sudah ia dapatkan. Di sisi lain, ia tahu ada kebenaran yang lebih besar di balik semua ini, yang mungkin pantas untuk diungkap. Apakah ini bagian dari takdirnya untuk menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini? Akhirnya, Pak Danu menghela napas. "Baiklah, kalau begitu. Tapi Pak Dwi akan menemani kalian. Dia yang paling tahu seluk-beluk pabrik ini." Dengan terpaksa, Dwi memimpin Bapak Wirya dan asistennya menuju pintu besi tersembunyi. Saat Dwi membukanya, bau apek dan lembab kembali menyeruak, namun kali ini tidak ada aura menakutkan yang menyertainya. Bapak Wirya menyalakan senter yang jauh lebih kuat dari senter Dwi, menyorotkan cahayanya ke lorong bawah tanah. "Menarik sekali," gumamnya, mulai mengambil gambar dan mencatat. "Struktur kuno, ini jelas bukan bagian dari konstruksi pabrik modern." Mereka sampai di ruangan kolam. Bapak Wirya dengan teliti memeriksa coretan di dinding dan kolam yang keruh. Gambar anak-anak, dan simbol ini. Ia menunjuk simbol mata. Ini adalah simbol kuno yang sering dikaitkan dengan ritual pemanggilan atau pelepasan arwah yang terperangkap. Dwi hanya mengamati, membiarkan Bapak Wirya dan asistennya yang menemukan sendiri. Ia tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang terjadi di sana semalam. Setelah memeriksa lorong bawah tanah,
Bapak Wirya meminta Dwi untuk menunjukkan jalan menuju rumah tua di hutan tebu. Dwi memimpin mereka melintasi perkebunan tebu yang kini terasa jauh lebih tenang. Ketika mereka sampai di depan rumah reot itu, Bapak Wirya terdiam sejenak, memandang ke sekeliling dengan tatapan intens. "Ini dia," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Sumber penderitaan yang tak terselesaikan. Ia masuk ke dalam rumah, langsung menuju kamar kecil tempat Dwi menemukan kotak Anissa dan Malik. Dwi mengikutinya, jantungnya berdebar kencang. Apakah mereka akan menemukan kotak itu? Apakah kedamaian yang Dwi berikan akan terganggu? Bapak Wirya menyorotkan senternya ke lantai. Ia melihat bekas cungkilan papan, dan berlutut, mencoba mengangkatnya. Dwi menahan napas. "Ini dia," kata Bapak Wirya, suaranya tenang, saat ia berhasil mengangkat papan lantai itu. Di dalamnya, terlihat kotak kayu kecil yang lapuk, persis seperti yang Dwi tinggalkan. Dwi melihat ekspresi Bapak Wirya. Ada kesedihan dan pemahaman yang mendalam di matanya, bukan lagi sekadar rasa ingin tahu seorang peneliti. Bapak Wirya meraih kotak itu, perlahan membukanya. Ia melihat jepit rambut, gambar Anissa dan Malik, dan surat yang rapuh. Ia membaca surat itu dengan saksama, wajahnya berubah sendu. "Jadi, ini benar," bisiknya. "Tragedi yang tak hanya merenggut nyawa, tapi juga menahan jiwa mereka." Ia menatap Dwi, tatapannya kini dipenuhi pengertian. "Kamu sudah tahu semua ini, bukan?" Dwi hanya mengangguk, tidak bisa menyembunyikan kebenaran lagi. Ia melihat liontin perak dan kelereng biru yang ia genggam di sakunya. Ia telah menyelesaikan tugasnya, dan kini, kebenaran itu mulai terungkap, sedikit demi sedikit. Bapak Wirya menatap Dwi, di tangannya tergenggam kotak kayu yang lapuk. "Jadi, kamu yang menemukan ini. Kamu yang membantu mereka, bukan?" Suaranya kini penuh pengertian, bahkan ada sedikit kekaguman. Dwi mengangguk perlahan, matanya menatap kotak itu. "Saya tidak tahu harus bagaimana, Pak. Mereka terus mengganggu. Saya hanya ingin mereka tenang." Bapak Wirya menghela napas panjang. "Sebuah kisah tragis, dan kamu menjadi bagian dari penutupnya. Kami, dari Dinas Kebudayaan, sebenarnya sudah lama mencari bukti kuat tentang desas-desus ini. Tentang anak-anak yang hilang dalam tragedi itu, dan kepercayaan warga tentang tanah keramat serta tumbal. Semua ini cocok dengan apa yang kami temukan dalam arsip-arsip lama, terutama laporan tentang beberapa keluarga yang hilang tanpa jejak setelah insiden kebakaran besar di pabrik pada tahun 1948. Asisten Bapak Wirya, wanita muda itu, mendekat. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut dan prihatin. "Jadi, ini sungguhan? Mereka memang terjebak di sini?" "Bukti ini mengindikasikan demikian," jawab Bapak Wirya, menunjuk isi kotak. "Surat ini, gambar ini, dan mainan mereka ini adalah jangkar yang menahan jiwa mereka. Dan simbol-simbol di lorong bawah tanah. Itu adalah tanda dari ritual yang mungkin dilakukan untuk menenangkan arwah, atau justru mengikat mereka." Ia menatap Dwi lagi. "Tapi kamu berhasil memutus ikatan itu, kan?" Dwi mengangguk, lalu mengeluarkan liontin perak dan kelereng biru dari sakunya. Ia menunjukkan kedua benda itu kepada Bapak Wirya. "Ini, saya menemukannya." Dan setelah itu, mereka pergi. Bapak Wirya mengambil liontin dan kelereng itu. Ia mengamati detail ukiran di liontin dan retakan pada kelereng, lalu menatap Dwi dengan tatapan yang sulit diartikan. "Luar biasa. Kamu tidak hanya menjaga pabrik ini, Dwi. Kamu telah mengembalikan kedamaian pada tempat ini, dan pada jiwa-jiwa yang tersesat." Ia menyerahkan kembali liontin dan kelereng itu kepada Dwi. "Simpan ini, sebagai pengingat. Ini adalah bukti dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan." Dwi menerima kembali benda-benda itu. Ia merasa lega. Rahasianya kini tidak lagi menjadi beban yang harus ia tanggung sendirian. Ada orang lain yang memahami, meskipun tidak sepenuhnya.
Bapak Wirya mengarahkan asistennya untuk mendokumentasikan kotak kayu dan seluruh area rumah tua itu dengan lebih detail. Ini adalah temuan yang sangat penting, katanya. Kami akan mengumpulkan semua bukti ini, melakukan investigasi lebih lanjut, dan mungkin melakukan upacara adat kecil untuk memastikan kedamaian tempat ini terjaga selamanya. Dwi merasa lega mendengarnya. Ini adalah akhir yang ia harapkan. Bukan hanya Anissa dan Malik yang menemukan kedamaian, tapi juga pabrik gula Jatiwangi itu sendiri. Teror yang bangkit kembali kini telah menemukan penutupnya, bukan dengan paksaan, melainkan dengan pemahaman dan belas kasih. Beberapa minggu berlalu sejak kunjungan Bapak Wirya dan timnya. Pabrik gula Jatiwangi kini terasa lebih hidup. Bukan karena aktivitas produksi, melainkan karena suasana yang telah berubah total. Dwi masih bertugas sebagai penjaga malam, namun kini ia tidak lagi merasakan beban ketakutan. Lorong-lorong gelap yang dulunya terasa mengancam kini, hanya menjadi bagian dari rutinitas. Berkat laporan dan bukti yang dibawa Bapak Wirya, Dinas Kebudayaan akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan. Sebuah upacara kecil yang dipimpin oleh tokoh adat setempat diadakan di area perkebunan tebu, tepat di depan rumah reot tempat Anissa dan Malik ditemukan. Dwi ikut hadir, berdiri di barisan belakang, menyaksikan prosesi itu dengan hati yang tenang. Upacara itu sederhana, namun penuh makna. Doa-doa dipanjatkan, persembahan diletakkan, dan akhirnya, sebuah penanda kecil diletakkan di dekat rumah tua itu sebagai bentuk penghormatan bagi jiwa-jiwa yang telah lama terjebak. Bapak Wirya juga sempat mengumumkan bahwa pabrik gula Jatiwangi akan dipertimbangkan sebagai situs sejarah yang dilindungi, dengan fokus pada upaya konservasi dan pendidikan tentang masa lalunya yang kelam. Ini bukan hanya tentang bangunan dan mesin, kata Bapak Wirya dalam sambutan singkatnya. Ini tentang kisah-kisah yang tersembunyi di baliknya, tentang penderitaan, dan tentang kedamaian yang akhirnya ditemukan. Dwi mendengarkan kata-kata itu, sambil memegang erat liontin perak dan kelereng biru di saku celananya. Benda-benda ini adalah warisan pribadinya, pengingat akan perannya dalam mengakhiri teror. Mereka bukan lagi sekadar mainan atau perhiasan, melainkan simbol belas kasih dan keberanian. Kini, setiap kali Dwi berpatroli di malam hari, ia tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa seperti ada kehadiran yang melindunginya, sebuah rasa terima kasih dari jiwa-jiwa yang telah ia bebaskan. Pabrik gula Jatiwangi tidak lagi menjadi tempat berhantu yang menakutkan. Bagi Dwi, itu adalah tempat di mana ia menemukan keberaniannya, di mana ia membantu mengakhiri sebuah tragedi, dan di mana ia menjadi saksi sebuah kedamaian yang baru. Waktu terus berjalan. Bulan berganti bulan, dan rutinitas Dwi di pabrik gula Jatiwangi semakin mantap. Pabrik itu benar-benar telah berubah. Tidak ada lagi laporan tentang suara-suara aneh, penampakan, atau insiden misterius. Area-area yang dulunya diselimuti aura horor, seperti ruang mesin tua dan lorong bawah tanah, kini hanya menjadi bagian dari bangunan yang lapuk, menyimpan sejarah bisu tanpa membawa beban ketakutan. Berkat upaya Dinas Kebudayaan yang dipimpin Bapak Wirya, pabrik gula Jatiwangi mulai dikenal sebagai salah satu situs bersejarah penting di Majalengka. Plang-plang informasi kecil dipasang, menceritakan sekilas sejarah pabrik dan sedikit tentang tragedi yang pernah terjadi, meskipun detail mistisnya sengaja tidak dicantumkan secara gamblang. Ini menarik beberapa pengunjung, terutama para peneliti dan pecinta sejarah, yang ingin melihat langsung peninggalan kolonial itu. Suatu sore, saat Dwi sedang berpatroli menjelang pergantian shift, ia melihat sebuah mobil van berwarna putih berhenti di depan gerbang pabrik. Dari dalam mobil, turunlah beberapa orang dengan peralatan fotografi dan sketsa. Mereka adalah mahasiswa dari sebuah universitas lokal yang sedang melakukan penelitian lapangan untuk tugas akhir mereka tentang bangunan bersejarah. Seorang mahasiswi muda dengan rambut dikuncir kuda, memperkenalkan diri sebagai Maya, pemimpin kelompok itu. Selamat sore, Pak Penjaga. Kami dari universitas, sudah mendapat izin untuk melakukan dokumentasi di sini. Kami tertarik dengan arsitektur dan sejarah pabrik ini. Dwi mengangguk ramah. Selamat sore. Silakan.
Hati-hati saja di dalam, beberapa bagian sudah tua. Ia tidak lagi perlu memperingatkan tentang penghuni tak kasat mata. Maya dan teman-temannya mulai menjelajahi area pabrik. Dwi diam-diam mengamati mereka. Ia melihat mereka mengambil gambar cerobong asap raksasa, mesin-mesin tua, bahkan sampai ke area pengolahan gula. Lalu, ia melihat Maya berhenti di depan ruang mesin tua. Ia menyorotkan senternya ke dinding, tepat di mana simbol mata itu terukir. Jantung Dwi sedikit berdesir. Ia melihat ekspresi Maya berubah, ada kerutan penasaran di dahinya. "Ini, simbol apa ya, Pak?" tanya Maya pada salah seorang temannya. Rasanya familiar, tapi aneh untuk sebuah pabrik. Dwi mendekat. "Itu hanya coretan lama, Mbak," katanya datar. Maya menoleh ke arah Dwi, tersenyum tipis. "Mungkin. Tapi, tempat ini punya aura yang kuat ya, Pak? Seolah ada banyak cerita yang tersimpan di sini." Matanya menerawang, seolah bisa merasakan sisa-sisa energi di tempat itu. "Saya pernah dengar cerita urban tentang pabrik ini. Tentang arwah yang terjebak." Dwi hanya tersenyum tipis, sebuah senyum penuh rahasia. Ia tahu Maya tidak akan pernah benar-benar tahu apa yang ia alami. Kisah teror itu telah berakhir, namun jejaknya masih ada. Dan Dwi adalah saksi hidup dari bagaimana kedamaian berhasil ditemukan di tempat yang dulunya penuh penderitaan. Malam terakhir Dwi sebagai penjaga malam di pabrik gula Jatiwangi telah tiba. Ia akan dipindahkan ke pos lain minggu depan, di sebuah pabrik modern yang serba baru. Ada sedikit rasa haru yang melingkupi Dwi saat ia melakukan patroli terakhirnya. Ia menyusuri setiap sudut pabrik yang kini terasa begitu akrab, bukan lagi sebagai tempat asing yang menyimpan misteri, melainkan sebagai bagian dari kisah hidupnya. Lampu-lampu kuning yang dulu redup kini diganti dengan penerangan yang lebih baik, atas rekomendasi dari Bapak Wirya dan timnya. Mesin-mesin yang berkarat tetap membisu, namun tidak lagi terlihat menyeramkan. Dwi berhenti sejenak di depan ruang mesin tua, menatap simbol mata yang masih samar di dinding. Ia mengeluarkan liontin perak dan kelereng biru dari sakunya, mengamati keduanya di bawah cahaya senter. "Kalian sudah pulang?" bisiknya pelan, seolah berbicara pada angin. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Ia merasakan kedamaian yang sama seperti malam itu, saat Anissa dan Malik menemukan jalan mereka. Dwi berjalan menuju pos jaga, di mana Pak Danu dan Amir sudah menunggunya untuk serah terima. "Bagaimana, Wai? Malam terakhir terasa aneh?" tanya Pak Danu, menepuk pundaknya. "Tidak, Pak," jawab Dwi. "Terasa tenang, damai." Amir mengangguk. "Memang begitu sekarang. Sejak kunjungan dinas itu, semua terasa beda." "Mungkin benar. Ada yang di sana akhirnya menemukan jalan pulang." Amir melirik Dwi dengan tatapan penuh arti, seolah tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Dwi hanya tersenyum membalas tatapan itu. Ia tidak akan pernah menceritakan detail lengkap tentang apa yang ia alami, namun ia tahu bahwa ia telah menjadi bagian dari sebuah kisah yang akan terus hidup, bukan sebagai teror, melainkan sebagai pengingat akan sejarah dan jiwa-jiwa yang menemukan kedamaian. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, mewarnai langit dengan gradasi jingga dan ungu. Cahaya matahari pagi mulai menyentuh dinding-dinding tua pabrik gula Jatiwangi, menerangi setiap sudut, membersihkan sisa-sisa kegelapan. Pabrik yang dulunya penuh kengerian kini berdiri kokoh, bukan hanya sebagai saksi bisu masa lalu industri, tetapi juga sebagai monumen bagi jiwa-jiwa yang telah menemukan kedamaian berkat seorang penjaga malam yang berani. Dwi menyerahkan kunci-kunci pabrik kepada penjaga malam yang baru, seorang pemuda yang terlihat antusias namun sedikit gugup. "Jaga baik-baik tempat ini," kata Dwi, teringat kata-kata Pak Danu di malam pertamanya. "Pabrik ini punya ceritanya sendiri." Pemuda itu mengangguk, tanpa tahu seberapa dalam makna di balik kalimat itu. Dwi melangkah keluar dari gerbang pabrik gula Jatiwangi, meninggalkan malam-malam penuh teror di belakangnya. Ia membawa serta liontin perak dan kelereng biru, sebuah warisan tak terlihat yang akan selalu mengingatkannya pada malam-malam kelam di Jatiwangi,
dan bagaimana ia, seorang penjaga malam biasa, menjadi pahlawan tak terduga dalam sebuah kisah horor yang berakhir damai. Senja di Jatiwangi kini tidak lagi membawa ketakutan, melainkan sebuah kenangan akan kedamaian yang berhasil ditemukan.